Setelah berkata demikian, Kepu Ijo pun pamit untuk kembali bergabung dengan prajuritnya yang sedang berjaga di gardu ujung jalan Kutaraja. Sepeninggalnya, Enarok berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Kepu Ijo, yaitu pusaka keris piantel sebagai andalan bagi seorang prajurit tamtama. Namun demikian, Enarok tidak akan mau untuk menerima keris pemberian Kepu Ijo, sebab di dalam pemahamannya, sebuah pusaka apapun haruslah bisa bersenyawa dengan orang yang memiliki, harus manunggal raga, rasa, dan roh. Dan itu hanya bisa terjadi dengan lelaku Tapabrata, memohon welas asih para dewa. Namun demikian, Enarok menyadari sangatlah sulit bagi dirinya untuk melaksanakan laku Tapabrata. Bukan karena tak mampu, tapi sekarang ini ia tak lagi memiliki banyak waktu karena keterikatannya sebagai prajurit Tumapel. Padahal dalam laku Tapabrata dibutuhkan waktu yang tidak bisa diperkirakan. Lalu harus bagaimana? Nanti pasti akan ada caranya, katanya dalam hati. Dua orang prajurit lewat di depan gardu yang ia tempati. Enarok memanggil dan bertanya, "Mau kemana kalian?" "Kami akan menambahkan minyak pada obor Ki Lurah." "Oh ya, sudah, lakukanlah. Setelah selesai, mampirlah kalian ke sini. Aku ada makanan untuk kalian." "Sendiko Ki Lurah, kami permisi dulu." "Silahkan." Dua prajurit abdi dalam itu berlalu, diikuti oleh pandangan mata Enarok. Diam-diam ada rasa bangga dalam hati. Betapa tidak, ia yang dulu hanya seorang penjudi dan pembuat kekacauan, sekarang telah menjadi tamtama Tumapel, disegani oleh prajurit yang lain. Sungguh suatu perubahan derajat hidup tanpa rencana. Oleh karenanya pula, Enarok haruslah merubah cara hidup, menyesuaikan dengan tatanan orang-orang Kadipaten. Enarok menoleh, menatap makanan yang diberikan juru masak, yang katanya diperintah oleh Gusti Putri Kendedes. Apakah itu benar? Sejenak ia berpikir, lalu tergambar sosok perempuan rupawan yang bernama Kendedes. Begitu anggun, lembut cara bertutur kata, gemulai di setiap perilaku, dan bercahaya bukan hanya terpancar pada pasuryannya saja, akan tetapi seluruh tubuh seperti memancarkan cahaya, menimbulkan kekaguman yang luar biasa bagi siapapun yang melihatnya. Angan-angan Enarok terulang saat senja di Patirtan tadi. Ia sempat bercakap dengan Kendedes, walaupun tak lama, tetapi itu cukup membuat Enarok terkesan. Kesan yang mendalam untuk sebuah keakraban. "Apakah engkau yang bernama Enarok?" Suara itu terngiang kembali. Suara teduh menyejukkan hati. Meski suara itu terucap tanpa melihat, namun jelas terdapat gambaran tatap mata manja yang sangat menggoda. Enarok pun tersipu malu. Tengah malam di Pesirepan dalam pendopo Tumapel, Kendedes duduk di pembaringan ditemani para dayang yang setia mengabdikan diri untuknya.
Ada yang bersimpuh sambil memijit kaki Kendedes. Ada yang bersenandung melantunkan kidung puja mantra. Ada pula yang tengah meramu rempah untuk perawatan perempuan. Sementara Kendedes berdiam diri menikmati semua yang dilakukan para dayang-dayangnya. Sesekali dicobanya memejamkan mata, namun semakin dipaksa, bukannya rasa kantuk yang ada. Akan tetapi, malah muncul kegelisahan tanpa dimengerti musababnya. Sebentar ia merasa sukacita, dan sesaat kemudian ia merasakan kehampaan yang melanda relung hatinya. Ia tak mengerti kenapa dan ada apa sehingga merasakan kegelisahan seperti ini. Sampai akhirnya seorang dayang berujar kepada Kendedes, "Gusti, sebentar lagi hari sudah berganti pagi. Sebaiknya Gusti sare barang sejenak supaya besok tidak terasa lelah, Gusti." "Iya, Mban. Tetapi entah mengapa mata ini susah untuk tidur, Mban. Apakah Gusti Putri gelisah karena ndoro aku katimbalan ke Kediri? Maaf loh Gusti, hamba telah lancang bertanya." "Bukan itu, Mban. Kakang aku sudah sering bepergian meninggalkan Tumapel. Bahkan terkadang sampai secandra lamanya. Dan aku tidak menjadi gelisah karenanya, Mban. Lalu, sekarang Gusti kenapa? Kami para dayang khawatir kalau Gusti sakit." "Entahlah, Mban. Tiba-tiba saja perasaan ini jadi tak nyaman." Para dayang pun diam, tak bertanya lagi. Mereka takut salah dengan banyak berkata. Sampai kemudian terdengar Kendedes yang berkata kepada para dayangnya, "Mban." "Inggih Gusti." "Biyung juru masak apakah sudah tidur?" "Maaf Gusti, hamba tidak tahu. Apa perlu hamba lihat di biliknya?" "Tidak usahlah, Mban. Apakah Gusti menghendaki unjukan panas?" "Tidak juga, Mban. Mban di sini saja." Apa Mban mengerti waktu Biyung mengantar minuman ke gardu prajurit tadi?" "Dengan siapa ya?" "Bersama saya, Gusti." Salah dayang yang lain. Kendedes menoleh ke arah dayang yang menjawab. Dayang itu pun lalu melanjutkan perkataannya. "Tadi saat hamba melewati dapur, Biyung itu meminta hamba untuk membantu membawakan minuman ke gardu prajurit, Gusti." "Iya, Mban, tidak apa. Apakah Biyung juga membawa loyang khusus?" "Benar, Gusti Putri. Isinya masakan. Katanya itu untuk Lurah Tamtama yang mengantar waktu ke Patirtan." "Oh, aku memang menyuruh Biyung masak makanan untuk Tamtama itu. Karena tadi yang membawa loyang itu saya, jadi saya pula yang memberikannya, Gusti." Kendedes tersenyum dan bertanya lagi, "Bagaimana dia menerima masakan itu, Mban? Apa Mban mengatakan itu dari kiriman dariku?" "Inggih, Gusti. Hamba mengatakan maaf kalau salah, Gusti." "Bagaimana Tamtama itu menerimanya, Mban?" "Sepertinya senang sekali, Gusti. Tetapi sedikit canggung karena di gardu tadi juga ada Ki Kebo Ijo." Begitu, Mban. Ki Lurah Harok titip ucapan terima kasih untuk Gusti Putri." Senyum Kendedes kembali mengembang, dan katanya,
Ya sudahlah, Mban. Istirahatlah kalian. Aku juga mulai ingin tidur. Kasinggihan Gusti. Sendika, kami mohon diri. Tak lama kemudian, suasana sudah sepi. Kendedes terlelap tidur dengan senyum yang masih mengembang di bibirnya. Senyuman sejuta makna. Dingin udara pagi mulai terasa menusuk kulit, menembus daging. Dari jauh terdengar samar ayam jantan berkokok, bersahut-sahutan dari arah yang berbeda. Sebentar lagi dari ufuk timur pasti ada semburan cahaya kemerah-merahan yang menyibak malam, untuk kemudian hari berganti siang dengan sinar matahari yang panas menyengat. Kendedes telah tertidur. Tapi tidak demikian dengan Kenarok. Sikap Kendedes yang memberi perhatian lebih kepada dirinya justru membuatnya bingung. Dia tidak berani mengartikan dengan penafsiran yang macam-macam. Dia takut terbawa perasaan sehingga larut ke dalam angan-angan semu, samar tersamarkan oleh perilaku yang tidak diartikannya secara benar. Pagi belum begitu sempurna di sebuah desa yang jauh dari kota Raja Tumapel. Para prajurit Kilinggaryuda sedang sibuk mempersiapkan semua perbekalannya. Masing-masing dengan teliti memeriksa sehingga tidak ada yang tertinggal. Di balai pendapa desa sudah tersedia hidangan makanan untuk para prajurit. Tampak seorang tamtama pengapit menghampiri Kilinggaryuda. "Mengapa kita berangkat pagi sekali, Kakang?" "Gusti Akuwu memerintahkan begini, Adiwira, supaya besok bisa tiba di Kadiri tidak terlalu malam." Kilinggaryuda berhenti berkata sejenak. Tangannya merapikan letak pelana pada punggung kudanya. Lalu ia pun melanjutkan penjelasannya. "Karena hari Sukramanis pagi dilaksanakan Paseban Agung yang akan dihadiri para Akuwu bawahan Kadiri." Tamtamawira mengangguk tanda memahami. "Apakah Kakang Linggar tidak makan dahulu? Setelah ini, Dimas, kita makan bersama dengan para prajurit." "Iya, Kakang. Penduduk desa sudah bersusah payah memasak untuk kita. Semoga kebaikan penduduk di sini mendapat imbalan dari Gusti Akuwu." Sesaat kemudian, setelah prajurit menyelesaikan pekerjaannya, maka mulailah mereka makan-makan di pendopo desa. Tampak Ki Demang dan beberapa perangkatnya melayani prajurit-prajurit itu dengan senang. Bagi mereka adalah suatu kebanggaan karena desanya dijadikan tempat bermalam Akuwu Tumapel bersama prajurit abdi dalem. "Monggo Ki Senopati, dinikmati daharnya. Tapi maaf, hanya seperti ini yang bisa kami hidangkan, Ki." "Terima kasih, Ki Demang. Ini sudah lebih dari cukup. Maaf juga kalau kami dari Tumapel membuat repot penduduk desa ini, Ki." "Wah, justru penduduk desa merasa senang, Ki Senopati," jawab Ki Demang dengan wajah berseri-seri. Akhirnya perjalanan Akuwu Tunggul Ametung yang dikawal prajurit abdi dalem itu pun diberangkatkan, diiringi pandangan mata dan lambaian tangan dari warga desa yang melihat. "Hidup Tumapel! Hidup Kadiri! Jayalah Tumapel!" Matahari di langit Tumapel perlahan merangkak naik. Embun yang tadinya membasahi tanah dan menggantung di dedaunan telah hilang. Suasana keramaian kota Raja Tumapel semakin siang semakin ramai oleh berkumpulnya para pedagang dan pembeli.
Tawar-menawar terjadi dengan suara yang sedikit riuh. Beraneka kebutuhan bisa dijual belikan di pusat Jalan Kutaraja. Enarok bersama dua teman prajuritnya melangkah keluar gerbang pendopo. Melangkah pelan sambil menikmati keramaian. Pandangan matanya memandang di sekitar. Tatapannya mengisyaratkan keramahan. Langkah demi langkah hingga sampai pada kerumunan orang yang sedang berjual beli ayam. Dan ada pula yang lagi berteriak-teriak menyemangati ayam-ayam jantan di kalangan. Dua ayam jantan bertarung yang bersuara gaduh adalah pemilik dan penonton, serta penjudi sabung ayam. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata lantang pada teman-temannya, "Hoi, kalian lihatlah prajurit itu. Apakah mataku tidak salah? Bukankah dia itu Kenarok?" Seketika semua orang menoleh ke arah telunjuk tangan dari orang yang berteriak tadi. "Oh benar, dia Arok teman kita dahulu." Kemudian beberapa orang menghampiri lebih dekat lagi, meyakinkan bahwa penglihatannya tidak salah. Lalu satu di antara mereka pun bertanya, "Maaf Tuan Prajurit, boleh kami bertanya, apakah benar Andika adalah Kenarok, putra Ki Bangusamparan yang berasal dari Karuman?" Kenarok diam untuk beberapa saat lamanya, dipandangi orang-orang yang menghampirinya itu satu persatu. Kenarok memang mengenal sebagian dari mereka. Kemudian Kenarok pun menjawab, "Benar Paman, saya Kenarok, anak Ki Bangusamparan." "Ya jagat Dewa Batara, sungguh para dewa telah menjadikan engkau seorang mulia Kenarok." Kenarok tersenyum. "Iya Paman." Walah, engkau kelihatan gagah sekali sekarang Arok. Juga kelihatan bagus. Tentu Ki Bangu bangga punya anak seperti Kenarok." Itulah suara mereka silih berganti memuji Kenarok, temannya dahulu sewaktu sama-sama menjadi penjudi. Kenarok melanjutkan langkahnya. Tak jauh dari tempat yang tadi, ada pula orang-orang yang sedang berjudi dadu. Entah karena takut, permainan judi itu pun bubar dengan sendirinya. Sang bandar tergesa-gesa memasukkan peralatannya, lalu pergi menjauh, menghindar dari Kenarok. Melihat hal ini, dua prajurit yang bersama Kenarok pun tertawa, karena menganggap ini adalah kejadian yang lucu. "Itulah orang yang merasa bersalah, Kakang. Selalu ketakutan bila melihat ada prajurit," kata Kenarok pelan. "Benar Ki Lurah, tapi saya pesan kepada kalian, jangan keprajuritan ini disalahgunakan untuk membuat takut para kawula alit." "Iya Ki Lurah, sendiko." Pembicaraan pendek itu pun lalu terhenti, manakala mereka setelah sampai di gardu penjagaan yang ditempati para prajurit tapel wates. Melihat kedatangan Kenarok yang tidak terduga, Ki Kebo Ijo segera keluar gardu menghampiri Kenarok. Tangan Kebo Ijo merangkul pundak Kenarok seraya berkata, "Nah, beginilah seharusnya Dimas." "Kenapa Ki? Sesama prajurit harus saling berkunjung. Mari Dimas, silakan masuk." Mereka kemudian masuk dan duduk bersila berhadap-hadapan. Kenarok memulai pembicaraannya. "Maafkan saya Ki, kedatangan saya pasti mengganggu istirahat Aki Kebo Ijo." "Sama sekali tidak Dimas. Kerawuhan Dimas Arok ke gardu ini justru membuat saya senang. Ayo, ini ada wedang sere dan gula batok. Silahkan Dimas minum." "Terima kasih Ki, nanti sajalah saya minum." Kenarok diam sesaat, lalu
Ia pun melanjutkan, "Ki, panjenengan memiliki banyak pusaka. Pusaka apa saja itu, Ki?" "Oh, tentang pusaka ya Dimas. Saya memang senang mengumpulkan berbagai pusaka, apapun wujudnya itu. Keris, mata tombak, trisula, pedang, bahkan pecut. Apakah Dimas Arok ingin memiliki salah satunya?" "Iya Ki Kebo Ijo, saya ingin memiliki sebuah keris. Sebuah keris yang mempunyai daya khasiat kuat. Kekuatannya harus liluwih Ki. Kesaktian pusaka yang akan mampu menembus ajian kulit wesi ataupun tameng wajah pada tataran tertinggi. Jaga dewa ya Dimas. Pusaka-pusaka sejenis itu hanya ada di gedung pusaka milik keraton dan digunakan sebagai tindihing projo. Selain raja, tak ada orang biasa yang sanggup ngagem Dimas," jawab Kebo Ijo. "Saya tahu Ki, tapi saya juga yakin pasti ada empu di luar keraton yang mampu menciptakan keris dengan kesaktian linuwih," sela Kenarok menimpali jawaban Kebo Ijo. "Sebagai orang yang menyukai pusaka, panjenengan pasti kenal atau setidaknya tahu seorang empu yang bisa membuat pusaka-pusaka sakti. Tolong tunjukkan kepada saya Ki, kepada siapa dan di mana saya harus memesan keris yang saya maksudkan itu." Kebo Ijo lalu menundukkan kepalanya. Dalam hati ia merasa bingung akan sikap Kenarok. Keris yang ampuh dan liluwih, kalaupun bisa dibuat oleh seorang empu, maka biayanya pun akan sangat mahal. Jumlah yang tak mungkin bisa dibayar oleh seorang prajurit biasa, meskipun dia adalah lurah Tentama Abdi Dalem. "Bagaimana Ki? Apakah Aki sudah mengingat seorang empu yang harus saya datangi?" Kenarok bertanya lagi. Kebo Ijo masih sulit untuk menjawab, tapi pada akhirnya keluar juga sebuah jawaban. "Dimas, yang saya tahu, kalau di Tumapel tidak ada empu yang sanggup membuat keris-keris sakti. Mungkin adanya di luar telatah Tumapel. Untuk itu, sebaiknya Dimas Kenarok bertanya saja kepada Ki Pangusamparan. Dia lebih banyak mengenal empu-empu yang ada di sekitar Tumapel sampai telatah Kadiri. Pulanglah ke Karuman Dimas. Bertanyalah pada Ki Bango. Bukankah dia orang tua Dimas?" "Oh iya Ki, terima kasih atas penjelasan Ki Kebo Ijo. Suatu saat kalau saya mendapat izin pulang dari Akuwu, saya akan tanya kepada Bopo Pangusamparan." "Sekali lagi terima kasih Ki." Kebo Ijo hanya tersenyum, lalu berdiri sambil menepuk-nepuk pundak Kenarok. "Semoga Dewata Agung memberi nugraha kepada Dimas. Sampai pada waktunya Dimas berhasil dengan cita-citanya." Tanpa terasa perbincangan antara dua punggawa Tumapel sudah berlangsung cukup lama. Kenarok dan Kebo Ijo saling bercerita pengalaman masing-masing, juga tentang segala sesuatu yang bersinggungan dengan keadaan Tumapel, mulai dari kehidupan kaulanya sampai kejadian-kejadian yang mengakibatkan kekacauan. Sehingga dari pembicaraan itu, Kenarok berkesimpulan akan melakukan sesuatu untuk merubah Tumapel menjadi lebih baik daripada sekarang. "Baiklah Ki Kebo Ijo, rasanya sudah cukup lama saya meninggalkan gardu dalam pendopo. Saya mohon diri Ki, lain kali kita berbincang lagi." "Monggo Dimas Arok, silahkan. Saya sangat senang mendengar gagasan yang Dimas ceritakan tadi." "Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama."
Demi Tumapel. Setelah berpamitan, Kenarok pun pergi meninggalkan Kebo Ijo. Terik matahari terasa kian menyengat kulit. Keadaan pasar yang tadi cukup ramai telah menjadi lengang. Pedagang-pedagang sudah banyak yang meninggalkan tempat berjualan. Yang tersisa hanya beberapa kedai, karena memang itu juga sekaligus sebagai tempat tinggal mereka. Tak berapa lama Kenarok berjalan, sampailah di gardu pendopo, tempat ia selalu berjaga. "Ki Lurah dari mana?" tanya seorang prajurit. "Hanya ingin melihat keadaan luar pendopo, tapi tadi sempat singgah di gardunya Ki Kebo Ijo. Apa ada dawuh dari Gusti Putri, prajurit?" "Tidak, Ki Lurah, tidak ada dawuh dari Gusti Putri, tapi kami dititipi sesuatu oleh juru masak." Prajurit itu lalu memberikan sebuah gendok kepada Kenarok. Dan setelah dibuka ternyata berisi masakan yang berbeda dengan jatah prajurit lainnya. "Apa semua teman-teman sudah makan?" demikian tanya Kenarok. "Sudah, Ki Lurah." "Baiklah, sekarang sampean bisa kembali ke gardu luar." "Sendiko, Ki Lurah, permisi." Kenarok menganggukkan kepala menjawab pamit prajuritnya. Kemudian duduk di sebuah lincak sambil menikmati makanan yang dikirim oleh juru masak atas perintah Kang Dedes. Dalam hati Kenarok terbersit rasa senang, bukan karena masakan. Senangnya hati Kenarok karena yang mengirim masakan adalah Kang Dedes. Maka sambil makan, angan-angannya menjulang menggapai awan. Tinggi jauh melebihi puncak Semeru. Dan angan-angan itu meluas, luasnya melebihi Samudra Raya. Karena itu, ia telah menyusun cara. Sebuah cara yang bagi orang lain adalah rencana gila yang tidak bisa dinalar. Akan tetapi bagi Kenarok semua akan ditempuh apapun taruhannya. Berbekal tekad dan niat yang membaca, maka keberhasilan sangatlah mungkin untuk diraih.